Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interaksi manusia dan komputer. Saya selaku ketua, perkenalkan nama saya Yovita Liu, NPM 510085. Nama saya Paulus Gadensius Tetibria, NPM 512098. Nama saya Kristina Sodia Manek, NPM 51200091. Yang pertama, pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi. Maksud dari interaksi di sini yaitu komunikasi dua arah antara manusia sebagai user dan komputer. Interaksi tersebut menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon atau aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa memberikan aksi atau reaksi yang mendukung, maka interaksi tersebut akan mengalami hambatan. Yang berikut adalah ruang lingkup IMK. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam menggunakan komputer. Yang kedua adalah komputer. Komputer yaitu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan memperantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka manusia dan komputer. Beberapa hal yang menjadi prinsip utama untuk mendesain antarmuka yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer. Karakteristik manusia dan komputer yang pertama yaitu user compatibility. Yang bagian pertama dalam user compatibility yang harus diperhatikan yaitu antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Yang kedua, oleh karena itu sebuah software seolah-olah mengenal usernya, menguasai karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Yang ketiga, desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Karakteristik manusia antara manusia dan komputer yang kedua yaitu product compatibility. Dalam product compatibility yang harus diperhatikan yang pertama, sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Yang kedua, seringkali sebuah aplikasi menghasilkan yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Yang berikut adalah bidang ilmu yang berperan dalam IMK. Yang pertama itu adalah teknik elektronika dan ilmu komputer. Ini dalam teknik elektronika itu berkaitan dengan ilmu yang memberikan kerangka kerja untuk mendapatkan suatu sistem. Yang berikut adalah psikologi. Psikologi itu berkaitan dengan perilaku pengguna.
yaitu kita harus memahami sifat dan perilaku pengguna untuk mendapatkan informasi terhadap suatu sistem manusia dan komputer. Yang berikut adalah perancangan grafis dan tipografis. Ini berbicara dengan perancangan grafis itu kita berbicara tentang gambar, yaitu kita harus menggunakan suatu sarana dialog antar manusia dan komputer untuk dalam mendesain interface. Yang berikut adalah ergonomik. Ergonomik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan aspek fisik untuk mendapatkan suatu lingkungan kerja yang nyaman. Yang berikut adalah antropologi. Antropologi itu adalah mendistribusi suatu kelompok kerja sesuai dengan bidangnya. Yang berikut adalah linguistik. Linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, yaitu tentang bahasa grafis, bahasa menu, dan bahasa perintah. Yang terakhir itu adalah sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempengaruhi sistem manusia dan komputer dalam struktur sosial. Terima kasih. Materi yang kedua tentang prinsip usability. Usability berasal dari kata usable yang secara umum berarti dapat digunakan dengan baik. Sesuatu dapat dikatakan berguna dengan baik apabila kegagalan dalam penggunaannya dapat dihilangkan atau diminimalkan serta bermanfaat dan kepuasan kepada pengguna. Materi yang kedua yaitu tentang penglihatan. Penglihatan pada manusia tentu berkaitan dengan mata. Fungsi mata ini untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat sebuah bentuk 3 dimensi. Sedangkan dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan tersebut harus dipahami sebagai objek 3 dimensi. Baik, materi yang ketiga tentang pendengaran. Pendengaran itu berkaitan dengan suara dan telinga. Maksud dari suara yaitu suara yang dihasilkan oleh komputer, dan dengan pendengaran, informasi yang diterima oleh mata lebih lengkap dan akurat. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi. Suara ini dapat dijadikan sebagai salah satu penyampaian informasi. Materi yang berikut adalah pemodelan sistem pengolahan. Dalam interaksi manusia dan komputer dipandang sebagai sistem informasi, yaitu informasi diterima dan tanggapan melalui saluran input, output atau indera, informasi disimpan dalam ingatan atau memori, dan informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Sistem pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti, dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh dalam suatu pemodelan. Yang berikut adalah pengendalian motorik. Responder utama pada diri operator manusia adalah 2 buah tangan yang berisi 10 jari, 2 kaki, dan 1 suara. Pengendalian motorik pada diri manusia sebenarnya dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Pengendalian motorik ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Materi yang terakhir yaitu kelompok pengguna. Pembagian kelompok pengguna dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama novice atau first time user, yaitu memiliki sedikit pengetahuan atau konsep yang dangkal akan software, penggunaan yang asing dengan software, memerlukan sedikit action,
Informasi kesalahan harus secara detail dan terperinci. Bantuan dokumentasi dan step-by-step tutorial sangat membantu. Kelompok yang kedua yaitu knowledgeable entertainment user, yaitu mengetahui fungsi software, kesulitan mencari letak dan fungsi-fungsi yang diketahui, proteksi dari bahaya yang dibutuhkan karena user mulai melakukan eksplorasi online. Help dan dokumentasi sangat membantu. Pembagian yang ketiga yaitu expert frequent user, yaitu ahli yang mengetahui secara detail kegunaan fungsi-fungsi software, dapat menggunakan fungsi-fungsi software dengan optimal, membutuhkan respon yang cepat, dan tidak membutuhkan feedback. User memerlukan adanya perintah makro, menu-menu yang ada dibuat ringkas dan cepat. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.